Pemirsa, Anda masih bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Mas Julius Heri Iya, selaku Mbak Wakil Kristi. Ketua 1 DPRD Lampung Iya. Tengah. Baik, Mas Julius, Mhm. apakah ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya Mas ya? Iya. Apakah virus ini gitu ya berbahaya memang untuk hewan ternak? Lantas seperti apa kalau untuk dampaknya ke tubuh manusia sendiri, Mas Julius? Kalau untuk hewan ternak itu sangat berbahaya, itu otomatis ya, karena ini menyerang ternak. Cuma kalau untuk manusia sendiri, ini sejauh dia tidak mengkonsumsi jeroan, dalamannya itu aman. Dan kalau saya baca literatur yang ada terkait PMK ini, itu bisa mati di suhu panas ya, di suhu panas 70 derajat selama 30 menit. Jadi sejauh ini untuk dagingnya aman untuk dikonsumsi manusia. Cuman asal jangan jeroan atau dalaman itu nggak boleh sama sekali itu. Jeroannya jangan sama sekali dikonsumsi Iya, berarti jangan. ya. Tapi kalau dagingnya berarti Dagingnya boleh. aman ketika tadi dimasak dulu ya Mas ya. Dari kepanasan 70 derajat selama Harus 30 menit. baik. Iya. Baik, berarti aman untuk manusia ya Mas Aman, ya. Walaupun aman. nanti misalkan hewan tersebut sudah terpapar, Mas Ya. Julius. Dan sejauh ini juga PMK ini tidak menular kepada manusia. Dia hanya menular pada hewan yang di dekatnya gitu loh. Cuma penularan ini sangat berbahaya itu karena dari berbagai macam ini ya, dari benda mati dan menempel. Kemudian dari misalnya nih, saya nih keliling nih dari peternak satu peternak yang lain. Kebetulan peternak yang satunya tuh ada suspek itu. Kemudian saya berkunjung ke peternak satunya. Ini yang bahaya. Makanya untuk itu saya menghimbau kepada para peternak untuk mengurangi jalur lalu lintas orang yang berkunjung ke peternakan. Untuk apa? Untuk menghambat putus mata rantai terkait virus PMK ini. Dan baiknya, kabar baiknya memang di Lampung Tengah belum ada sama sekali ya Mas ya. Belum ada, Lantas Mas, saat ini kita tahu bahwa beberapa bulan lagi nanti Idul Adha gitu ya, kita merayakan Idul Adha gitu ya. Iya, betul. Mungkin ini menjadi salah satu kekhawatiran juga bagi masyarakat. Bagaimana tanggapan Mas Julius nih ya untuk para peternak agar memang betul-betul memastikan daging tersebut aman saat jelang Idul Adha nanti? Nah, kemarin kita kan sudah beberapa peternakan ya terkait menyinggung Idul Adha juga tuh kekhawatiran buat mereka juga dan khawatir juga masyarakat juga dalam mengkonsumsi daging ternak itu. Untuk inilah dibutuhkan peran serta dari PPL-PPL ada, mantri-mantri hewan yang ada, bagaimana controlling di dalam mengontrol supaya orang yang ingin berkorban itu betul-betul mendapatkan sapi yang sehat atau kambing yang sehat gitu loh. Dan ini betul-betul harus kerjasama yang baik. Mungkin nanti PPL memberikan penyuluhan kepada para peternak, memberikan penyuluhan kepada pemangku kebijakan di masjid ya, bahwasanya belilah sapi ini pada peternak yang betul-betul sebuah peternakan yang betul-betul sudah berizin ya kan. Di situ kan istilahnya kita melihat dari segi kebersihan pasti terpantau dan juga belilah 15 hari sebelum hari H. Jadi kita bisa memantau nih, dan ternak itu jangan dibawa pulang dulu, kita pantau dulu situ gitu kan. Kalau memang sudah layak 15 hari tidak terjadi apa-apa, itu layak untuk dipotong. Karena virus ini menyerang hewan itu sama dengan COVID, masa karantina 14 hari. Itu. Baik. Iya. Lalu Mas Julius, lantas sebenarnya Mas ini kan menjadi keresahan mungkin khususnya untuk peternak gitu ya Mas ya. Iya. Apalagi nanti jelang Idul Adha gitu ya, yang tadinya mungkin omset mereka bisa lebih tinggi, tapi sekarang mungkin bisa dikatakan mungkin ya Mas ya, nanti misalkan menurun seperti itu. Lantas seperti apa Mas Julius saat ini? Apakah sudah berdampak ke peternak sendiri Mas saat ini Mas? Sebagian kecil sudah ada dampaknya ya. Kayak kemarin saya berkunjung di salah satu peternak di Terbanggi Besar, bahwasannya di Batam ya, Bangka Belitung juga, ada surat edaran dari gubernur bahwasanya menolak dari kiriman hewan dari yang sudah terpapar ya. Dan ini kan menjadi PR juga para peternak untuk berjaga-jaga bagaimana caranya di Lampung Tengah ini jangan sampai terjadi. Dan juga akan menambahkan kos lagi. Ya karena dalam pengecek yang tadinya tidak perlu dicek kan harus dicek ya. Harus dicek darahnya seperti apa dan kemudian layak untuk dijual di luar daerah apa tidak kan gitu kan. Jangan sampai barang hewan yang dari Lampung Tengah ini dibawa ke sana justru nanti di tengah jalan dia mengalami suspek PMK ini seperti itu. Dampaknya jelas itu sangat luas itu Mbak terkait PMK ini kepada peternak, pedagang, pengkonsumsi juga seperti itu.
Lantas seperti apa Mas ketika Anda turun terjun gitu ya menyapa peternak dengan adanya virus ini? Apa tanggapan mereka atau apa keluhan mereka yang mereka sampaikan kepada Mas Julius sendiri, Mas? Pertama dia khawatir terkait harga, terkait penjualan, dan terkait populasi yang ada dengan akannya terjadi apa namanya virus PMK ini. Karena itu sangat luas ya, populasi pasti akan berkurang. Dan kemudian pengkonsumsi daging akan berkurang. Terus kemudian bukan hanya itu saja di RPH rumah potong hewan juga berpikir juga pasti akan berkurang ya untuk memotong hewan dengan akan merebaknya PMK ini kan gitu kan. Dan juga yang sangat mereka khawatirkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditakutkan di mana nanti ada pelarangan dari daerah satu ke daerah yang lain. Seperti Lampung Tengah nih. Lampung Tengah sudah mengadakan penolakan nih dari kabupaten lain atau provinsi lain seperti itu. Karena dasarnya ada untuk melakukan lockdown seperti itu. Berarti sudah ada kekhawatiran-kekhawatiran itu sendiri ya Mas ya, sudah muncul ya. Bagaimana sih Mas PPL yang tadi Mas sebutkan gitu ya, itu apakah monitoringnya itu berkala atau seperti apa Mas ketika kita memastikan satu ternak dengan satu ternak lainnya? Nah, kemarin setelah kita turun ke bawah langsung, saya melihat ke peternak-peternak, saya kan kemudian beri masukan kepada Bupati selaku pemangku daerah ya. Saya sangat apresiasi kepada Bupati Lampung Tengah, kepada Bapak Haji Musa Ahmad. Dia dengan sigap, secara cepat bertindak, jam 9 malam kita kasih kabar, jam 9 pagi dia langsung turun ke bawah kepada peternak-peternak, dan juga kemudian dia menginstruksikan semua jajarannya pada hari Selasa itu mengadakan rapat koordinasi antar OPD ya. Kemudian dia membentuk satgas ya, satgas terkait PMK ini, dan juga menginstruksikan kepada PPL, jajaran kecamatan, jajaran kampung selalu selalu memberitahu bahwasanya kalau ada namanya virus PMK atau suspek itu secara cepat harus melaporkan. Jadi ini sudah terintegrasi dari kabupaten, kecamatan, tingkat kampung sudah dibentuk oleh Bupati Lampung Tengah ini. Gitu loh. Baik, menarik sekali. Kita akan bahas itu lebih lanjut di segmen berikutnya, Mas Julius. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.